Selamat datang di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau yang dijuluki dengan Pulau Seribu Masjid ini tengah jadi sorotan usai gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Di balik kemeriahan gelaran balap internasional itu, Lombok masih menyisakan kesunyian dari salah satu objek wisata yang pernah menjadi destinasi favorit para wisatawan domestik dan internasional. Ya, Gili Trawangan. Primadona Lombok yang indah dan tentunya tidak asing bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Trawangan adalah pulau terbesar dari 3 gili yang ada di Lombok. 3 gili ini diantaranya Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan. Gili Trawangan identik dengan Pulau Party Island. Dia tidak ada mati. Malam terus dia rame orang seperti hidup. Orang yang suka mungkin bosan di Jakarta atau di luar negeri yang mau lihat suasana yang benar-benar free, laut, langsung mandi, langsung party, makan, ya begitulah. Itu Trawangan ada. Tapi kalau di Meno hanya untuk orang-orang eksklusif yang villa besar-besar, ada danau di dalam, nggak boleh ada party. Gili Air hanya untuk family. Bisa jalan-jalan di pantai dengan anak-anak, suara musik, diskotek nggak ada, itu pintar pembagiannya. Gili ini unik gitu, karena suasananya tidak ada kendaraan, ya. Orang bisa disapa oleh keheningan gitu. Tapi orang juga bebas berekspresi gitu. Makanan kulinernya bagus dan nightlife-nya juga ada gitu kan. Jadi menurut saya ini tempat yang sangat menenangkan buat mereka yang mencari kesunyian, tapi juga comfortable dengan kuliner, dengan fasilitas, dengan kafe-kafe dan lain sebagainya. Dari Kota Mataram kita dapat menempuh perjalanan darat selama 2 jam dan melanjutkan penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal menggunakan public boat selama 30 menit. Pulau dengan luas 340 hektar serta panjang 3 km dan lebar 2 km ini dikelilingi oleh pantai cantik yang berpasir putih. Tidak ada satupun kendaraan bermotor di pulau ini. Moda transportasi yang tersedia hanya ada Cidomo atau kereta kuda serta sepeda yang dapat disewa oleh pengunjung. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di Gili Trawangan. Salah satu aktivitas yang tak boleh terlewatkan adalah snorkeling. Banyak pilihan penyedia jasa wisata menyelam dengan beragam suguhan aktivitas bawah laut yang sangat menarik. Jadi untuk snorkelingnya, kalau publik kita punya 2 program Bang. Jadi yang punya publik sama private ya. Kalau publik itu berangkat jam 10.30 sampai jam 1. Itu harganya 150 per orang. Durasi waktunya sama 2 jam gitu. 3 spot. Jadi kita nanti snorkelingnya ke patung bawah air, ke kura-kura, ke garden fish gitu atau ke koral. Gili Trawangan juga tersohor dengan pesta dan suguhan live music yang tersebar di setiap kafe dan bar yang ada di sana. Salah satunya di Ciki Bar. Bar yang satu ini terkenal dengan Jigi Boot Partinya yang diminati turis asing untuk menghabiskan waktu mereka berpesta di atas kapal. Jadi seminggu sekali kita punya jadwal party. Seminggu sekali, dan kita punya seminggu 2 kali boot party di sini. Boot partinya rame. Paling terkenal ya Jigi Boot Party paling terkenal. Jadi keramaian Jigi Bar sebelum corona itu rame sekali dia. Rame sekali, jadi per hari datang tamu hampir 2.000, 2.500 per hari ya. Kalau kondisi normalnya. Tamunya dari Inggris. Kebanyakan Inggris, Australia. Kontras, pemandangan itu sudah tak nampak lagi di Gili Trawangan hari ini.
Apa kabar Gili Trawangan setelah gegap gempita gelaran MotoGP Mandalika? Tidak ada perubahan yang signifikan. Turis mancanegara yang biasa lalu lalang tak terlihat kembali. Arus wisatawan yang datang ke Lombok beralih ke Mandalika yang sekarang menjadi magnet baru di sana. Hotel-hotel pun minim pengunjung. Bar dan kafe pun dipaksa tutup sementara karena tak kunjung ada turis yang datang. Pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang menghantam industri pariwisata di Gili Trawangan karena penerbangan internasional ke tanah air sempat dihentikan. Guncangan wisata di Gili sebelumnya juga terjadi karena gempa 6,4 magnitudo yang terjadi pada Juli 2018 silam. Salah satu hotel favorit yang menjadi pilihan turis di sana adalah Pearl of Trawangan. Hotel terbesar di Gili Trawangan ini tetap buka dan bertahan. Biarpun pemasukan menurun, biaya operasional tetap keluar demi bertahan dengan harapan dapat menarik kembali para wisatawan ke Gili Trawangan. Sebenarnya sana hampir nol COVID. Di Gili nggak ada yang COVID, nggak ada yang kena polistik. Dari sejak ada COVID, nggak pernah ada COVID di sana. Ya itu yang sama sekali nggak ada COVID. Tapi orang ya masih takut masuk dan sebagainya itu. Ini yang kita, dan saya mengajak semua pelaku pariwisata di sana hidupin lampu aja. Jangan pikir Gili ini seperti kuburan. Orang kan baru ke sana, oh jangan ke Gili seperti kuburan. Itu kan akan menyebar. Makanya saya di POT tidak pernah. Itu walaupun gimana karyawan kerja apapun yang kita mencoba ini tidak boleh tutup tempat ini. Karena kalau tutup kan habis. Gitu loh, akan menjadi orang wah sepi ya kan, kita kan katakanlah yang paling baik lah di sana, paling cukup menarik kita di sana. Kalau kita tidak habis berarti orang berpikir habis semua. Dia saya nggak mau. Makanya berapapun biaya untuk tenaga kerja, listrik saya harus bayar untuk bisa hidup, untuk terang tempat itu. Ini yang harus kita pertahanin. Begitu juga dengan wisata snorkeling. Beberapa pemandu selam yang dulu sibuk melayani turis kini harus banting setir. Demi pemasukan untuk bertahan hidup, mereka akhirnya menjadi nelayan untuk sekedar mencari ikan di laut. Sepi sekali ya, kadang kita dapat customer, kadang tidak gitu Bang. Kalaupun ada, ya paling maksimal lah 7-8 orang lah. 7-8 orang? Ya, 7-8. Itu minimal kita publik itu 3 lah. Kalau 3 orang, 4 orang kita bawa. Kalau sebelumnya itu nggak ada yang namanya jukung nih. Untuk kapal perahu nelayan ini nggak ada itu. Jadi sekarang ada. Jadi kalau sepi ini mereka cari ikan tongkol itu. Ya yang komersil kan. Ya jadi kadang dapat, kadang nggak juga mereka gitu. Pesta pora di Gili Trawangan juga tak lagi terdengar. Jigi bar kini tutup. Bangunannya tak terurus, lampu-lampu dansa tak lagi berkelip. Bar ini kini beralih hanya menjadi tempat penyewaan sepeda. Jadi corona itu berjalan sudah 1 bulan, pertamanya itu baru kita tutup dulu. Jadi berat sekali, biasa pemasukan banyak sekali setiap hari. Tiba-tiba begini, jatuh miskin kita. Ya, jadi per sehari-hari sekarang berprofesi untuk kita buat sepeda, ada jadi untuk income sedikit lah gitu, untuk dapat makan. Gitu. Mentari tenggelam, Gili masih saja lebih sunyi dari biasanya. Kafe dan bar yang biasanya melantunkan live music tak lagi terdengar. Satu-satunya tempat yang masih ramai hanya pasar kuliner yang menjajakan ragam hidangan laut dan makanan khas Lombok.
Tetapi geliat ekonomi di pasar kuliner yang cenderung ramai malam itu juga jauh lebih sepi dari masa sebelum pandemi. Beberapa turis asing dan domestik yang berbelanja tidak membuat pemasukan para penjajah makanan di sana menjadi lebih baik. Alhamdulillah, kalau dulu dapat 1 juta semalam, 1 juta semalam. Kalau sekarang dapat 250 sudah. Nah cuman kemarin aja kita dapat 700 waktu nyepi itu. Alhamdulillah ya Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah. Nah pas selesai nyepi dapat 150. Dapat, enggak sih kita sembunyi-sembunyi, memang kenyataan. Soalnya udah kan namanya komplit ini, sepi tamunya. Begitu juga dengan pedagang makanan laut yang menjadi kuliner unggulan Gili Trawangan. Semua ikan yang biasa terjual habis dalam semalam harus tersisa dan terbuang hingga merugi. Masa pandemi ini lumayan banyak berubah ya, drastis banget. Dari yang biasa itu bisa kita penjualan rata-rata bisa menghabiskan dari semua ikan, tapi di saat pandemi ini bisa turun sampai 80%. Jadi pendapatan itu yang semulanya 100% bisa menjadi hanya 20-30%. Kalau dulu alhamdulillah kita bisa dapat itu ya 3 juta, 5 juta, nah tentulah kan fluktuatif. Jadi bisa 5 juta, 10 juta bisa. Tapi untuk saat ini ya 1 juta, 2 juta, ya disyukurin aja lah. Wisatawan yang datang juga tidak lagi merasakan suasana Gili yang terkenal ramai dan penuh dengan hiburan. Banyak restoran dan kafe yang tutup membuat semakin minimnya pilihan destinasi wisata yang dapat mereka kunjungi. First time I was here in 218 yeah. In Gili Trawangan. It's 4 years ago. Okay. Yeah, I come here to my friends from China, and we have a good time here. Okay. And I come back to Gili. Yeah, more restaurant. Yeah. Well, before pandemic, a lot of places be open and a lot of people be here. But after pandemic, it's many places closed, clubs not working. Yeah, not a lot of people. Jujur kalau alami iya, tapi kalau sepi enggak, keramaiannya itu bener-bener nggak sesuai ekspektasi sih. Kirain masih kayak bisa ngerasain vibes kayak di Bali yang banyak orang-orang, terus musik di mana-mana, banyak beach club kayak gitu-gitu. Tapi ternyata ya sepi dan banyak beberapa penginapan, beberapa kafe-kafe yang emang mati. Gitu. Kesan pertamanya ya ini ya kasihan gitu, kayak separah ini efek dari pandemi yang benar-benar bikin pariwisata jadi mati banget. Dan selama ini kayak lihat di TV doang kayak pariwisata kayak gini, paling itu cuman di berita atau paling cuman gitu-gitu doang. Tapi ternyata pas terjun langsung ke salah satu tempat pariwisatanya ternyata emang lebih parah daripada di TV bahkan gitu. Gili Trawangan yang dulu menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar dari sektor pariwisata di Lombok, kini mulai terlupakan. Lalu, apa saja upaya pemerintah setempat untuk kembali memulihkan kondisi pariwisata di Gili Trawangan? Ditambah lagi, dengan adanya gelaran MotoGP seharusnya membuat kondisi wisata di sana menjadi lebih baik. Oleh itu, karena itu kan ada bantuan ya, bukan hanya dari kami, tapi juga dari pemerintah pusat. Snapshotting aja, tidak sepenuhnya gitu, sehingga memang terasa mereka terpukul, banyak yang menghentikan sementara kegiatannya, banyak yang merumahkan karyawannya. Tapi kita tertolong dengan Mandalika. Nah, tahun kemarin kan sudah ada World Superbike. Nah, kehadiran World Superbike itu menggerakkan bukan hanya hotel, bukan hanya balapan, tapi juga semua hal-hal lain, restoran, kemudian travel agent. Kebetulan sekarang tadinya kan Gili ini ada perusahaan yang mengelola namanya GTI. Sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah dan kami
betul-betul memberikan kemudahan. Kalau memang mereka nggak bisa bayar sewa, ya nggak usah bayar dulu. Jadi jangan sampai memberatkan. Nah, mudah-mudahan berbagai penyediaan infrastruktur yang lebih baik gitu. Pokoknya intinya kita tidak boleh memberatkan pengusaha atau investor yang ada di Gili. Juga jangan sampai ada kegaduhan atau apa. Kita ingin memaknai Gili sebagai surga kecil yang ada di muka bumi. Kini perhatian tak hanya datang dari pemerintah setempat. Kementerian Pariwisata juga mulai kembali menata 3 Gili untuk bersolek dan kembali menjadi objek pariwisata utama di tanah Nusa Tenggara Barat. Asa untuk kembali bangkit di tengah pandemi yang beranjak membaik ini terdengar dari pelaku pariwisata di Gili Trawangan. Suara harapan untuk kembalinya mahkota primadona wisata di Lombok terdengar dari berbagai kalangan. Harapannya ya kayak yang dulu aja gitu. Mengajak kembali tamu. Ya tamu aja gitu. Jadi kalau udah normal, hotelnya normal, tamunya normal, ya kita punya agent datang sini lagi kan. Kita pingin normal dulu ya kayak dulu gitu. Ya. Udah di sini benar-benar aman. Ya, udah semua udah akses sudah dibuka kan. Ya buat makan juga banyak udah di sini kan. Katanya dulu warung belum ada buka di sini kan. Restoran udah ada semua, ada penginapan udah dibuka semua gitu. Harapannya seperti dulu, saya harap udah kembali seperti dulu, normal seperti dulu ya. Ya jadi kalau kita di Gili ini kita tergantung di Bali juga kita. Kalau di Bali sudah bebas banyak tamunya pasti akan ke sini. Pasti akan ke sini. Jangan takut ke Gili sekarang sudah corona tidak ada lagi kan. Kalau harapannya sih sekarang sudah kelihatan ya, harapannya dalam artian pemerintah sudah melonggarkan, dia sudah saya dengar itu tidak ada rapid, tidak ada PCR, terus tidak ada karantina, jadi harapannya ya semoga normal seperti dulu lagi gitu. Oh ya satu lagi Bang, sebenarnya kalau Gili Trawangan ini adalah pulau yang paling bebas sama COVID. Nah jadi di sini itu tidak pernah ada kasus, satu orang pun tidak pernah ada kasus. Jadi inilah pulau paling teraman yang berada di wilayah Indonesia. Seolah seperti itulah. Pesan saya untuk pemerintah, normalkanlah Gili Trawangan supaya ramai Gili Trawangan. Aku kasihan sama masyarakat seluruh Indonesia. Kepingin kita kayak kemarin dulu normal supaya ada tempat kita cari nafkah. Langgan-langgan aku dari Jakarta, Bandung, Surabaya saya suruh sekarang di Gili Trawangan memang tidak ada apa-apa, saya bilang. Kalau kita ngomong tentang MotoGP atau event-event besar lain yang akan dibuka di sana nanti, walaupun nanti ke depan ada Formula One, tapi ingat itu hanya setahun sekali. Investasi kita 365 hari, seminggu lah rame. 358 ngapain? Itu loh, itu problem besar. Itu yang kita lihat. Bukan saya juga kita sendiri, kami juga punya land di sana itu. Cuma kita harus berpikir rasional gitu loh. Mereka masuk ini seperti hanya waktu event. Setelah event kemana? Event ngeruduk semua ini, tapi setelah itu. Nah ini, tapi promosi gaungnya this is the best in the world. Itu promosi yang luar biasa. Itu benar-benar orang sebelumnya belum tahu Lombok. Sekarang Lombok, Mandalika. Ya cuma ini harus diikuti dengan pelaku pariwisata yang mengguiding dia, membuat dia nyaman untuk nggak kembali. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, 3 gili paling indah di Lombok ini kini mulai merengkuh asanya untuk bangkit. Magnet pariwisata yang melemah kini kembali menguat untuk menarik wisatawan asing maupun domestik. Semoga usaha Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang tak henti mempromosikan wisata di Gili bisa segera membuahkan hasil.